Subuh di Pogung bergerak pelan. Jalan, gang, lembab, lampu oranye separuh padam, udara menahan dingin. Ponsel Surya bergetar pentek berkali-kali. Notifikasi menumpuk seperti hujan batu di atap seng. Ia membuka mata. Meraih gawai di meja kecil, cahaya putih menampar pandangannya. Deretan ucapan duka mengalir tanpa jeda. Matanya berhenti pada satu nama yang menancap, Rina. Mira mengangkat kepala dari bantal. "Mas, dari tadi bunyi terus," katanya pelan. Surya tidak langsung menjawab. Ia menekan tautan berita yang dibagikan di grup kampus. Foto Rina muncul, berkemeja kotak, senyumnya rapi, latar yang terlalu terang untuk kabar yang terlalu gelap. Teks mengalir datar, menyebut kamar kos di Pogung, menyebut waktu, menyebut kata yang menyusahkan. Bunuh diri. Napas Surya patah 2 kali, lalu tersendat. Mata Surya turun ke paragraf berikutnya. Kalimat itu pendek, menempel di benaknya seperti paku dingin. Catatan ditemukan dan di dalamnya ada sapaan samar. Untuk Bapak Surya. Mira menatapnya, alis bertemu. "Kenapa ada nama kamu?" tanyanya, nyaris berbisik. Surya menggeleng pelan, menahan gelombang yang datang dari dada. Ia berdiri, menyingkap gorden. Di luar hanya gelap yang rapat, suara sepeda motor jauh dan angin yang menggesek seng. Pesan baru masuk, berbaris seperti paku payung di dinding. Mahasiswa menanyakan kabar, rekan menyiratkan ragu, nomor tak dikenal menulis satu kalimat yang dingin. "Kau akan ikut." Surya menutup pesan itu. Azan pertama merayap dari kejauhan, tipis seperti suara dari dasar sumur. Ia ke dapur, menyalakan pemanas air, mencuci muka, menatap cermin. Usianya seperti melompat, garis lelah tertarik lebih dalam. Mira berdiri di ambang pintu, sweater menutupi leher. "Kamu harus tenang," ucap Mira. "Hubungi Arif." Surya mengecek kontak, menulis pesan pendek. Balasan Arif datang cepat, menawarkan untuk menemani jika Surya pergi ke kampus pagi ini. Air mendidih, uap memukul langit-langit, kopi dituangkan, pusaran hitam berputar seperti hari yang mendadak miring. "Kalau benar ada catatan, kenapa menyebut kamu?" kata Mira pelan. "Aku tidak tahu," ujar Surya. "Bimbingan selalu di ruang terbuka, ada saksi, ada jejak pesan." "Orang tidak peduli jejak," sahut Mira pelan. Notifikasi baru meletik di layar, judul tebal dari portal lain, kalimat yang lebih kejam. "Mahasiswi hamil ditemukan tewas." Surya mematung, jari-jarinya kaku di atas meja. Mira menutup mulut dengan punggung tangan. Kos Rina hanya beberapa tikungan dari rumah mereka. Gang yang akrab kini terasa seperti lorong asing yang menolak cahaya. "Kita ke kampus," kata Surya akhirnya. "Aku perlu menjelaskan sebelum rumor tumbuh." "Aku ikut," sahut Mira. "Tetap di rumah," jawab Surya tenang. "Kalau ada yang datang atau telepon, jangan buka pintu pada orang yang tidak kamu kenal." Ada hening yang menggantung, lalu sesuatu menyentuh udara. Aromanya tipis, seperti menyelinap dari sela jendela yang tertutup. Melati. "Kamu cium?" tanya Surya. Mira mengangguk kecil. Surya mendekati kaca, menempelkan telapak tangan. Dingin merambat ke kulit. Di luar tetap sunyi. Tidak ada pot bunga, tidak ada bunga melati di teras. Aroma itu datang tanpa asal. Ponsel Mira bergetar. Nomor tak dikenal mengirim satu foto pintu kos yang mereka kenal. Garis polisi melintang, warna kuning memotong pagi. Di bawah foto itu ada kalimat ringkas yang membusukkan perut. "Masih ada yang akan menyusul." Surya menatap layar itu, lalu ponselnya sendiri meredup, mati tanpa sebab. Rumah mengerut, suara subuh hilang seketika. Azan kedua datang seperti kabut. Aroma melati kembali, lebih pekat, melingkari kepala seperti selendang dingin. "Kita berangkat sekarang," ujar Surya. Ia mematikan kompor, mengambil kunci, meraih tas kerja, menautkan pandangan dengan Mira sesaat. Mereka saling mengangguk, seperti dua orang yang sepakat berjalan di lorong yang sama-sama tidak paham. Di ambang pintu, Surya menoleh ke ruang tengah. Sudut ruangan tampak lebih gelap, seolah seseorang berdiri di sana, sabar, menunggu ia menyapanya. Surya tidak berkata apa-apa. Ia menutup pintu. Gang menyambut dengan hawa basah, lampu jalan berkedip sekali, padam, lalu diam. Surya menatap ke arah utara, ke kompleks kos Rina, ke titik yang kini menjadi pusat semua bisik. Angin menyapu, membawa serpihan bau tanah dan sisa malam. Di telinganya ada napas dingin menyentuh kulit dan suara yang pelan sekali merayap. Surya. Catatan yang mengundang fitnah.
Pagi baru saja naik ketika Surya masuk gerbang kampus. Udara Yogyakarta masih lembab. Pepohonan meneteskan sisa malam ke paving. Arif sudah menunggu di dekat pos satpam, tangan dimasukkan ke jaket tipis. "Kamu yakin mau masuk hari ini?" tanya Arif pelan. "Aku tidak bisa sembunyi," jawab Surya. "Kalau lari sekarang, rumor menang." Mereka berjalan melewati koridor fakultas. Langkah terdengar terlalu jelas di lantai. Mahasiswa yang biasanya menyapa menunduk, pura-pura sibuk dengan gawai. Di papan pengumuman, seseorang telah mencetak berita tentang Rina dan menempelkannya dengan paku payung. Judulnya tebal, kalimatnya seperti pisau tumpul yang dipaksa masuk. Surya berhenti sebentar, menatap foto Rina yang tersenyum rapi. Ada kilat kecil di kaca mika, seolah gambar itu berkedip. Surya mengedipkan mata, lalu memalingkan wajah. Di ruang dekanat, udara wangi pengharum ruangan menutupi bau kertas lama. Pak Dekan, 2 wakil dan kepala program studi duduk rapat. Tatapan mereka serius, bukan marah, tapi penuh hitungan. "Kami perlu klarifikasi," ucap kepala program. "Pertemuan terakhir dengan Rina kapan, di mana, dan apa yang dibahas?" "2 minggu lalu," jawab Surya. Ruang rapat terbuka, siang hari, revisi metodologi. Pak Dekan mencondongkan badan. "Ada catatan yang beredar, menyebut nama kamu. Kamu tahu isinya?" "Aku membacanya di media. Ambigu dan bisa ditafsir seenaknya." "Kami akan bentuk tim kecil," sambung wakil dekan. "Sementara, untuk menjaga nama baik institusi, kami mempertimbangkan menonaktifkan kamu sampai pemeriksaan internal selesai." Arif menghela nafas. Surya menatap meja. "Kalau itu dianggap perlu, aku siap," ucap Surya. "Tapi izinkan aku setidaknya mengajar kelas hari ini. Mahasiswa butuh penjelasan yang tidak memihak." Mereka saling pandang. Keputusan ditunda beberapa jam. Surya pamit, keluar dengan langkah yang dijaga tetap tenang. Di koridor, 2 staf menoleh lalu diam. Ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. "Bapak Surya." Suara di seberang datar. "Saya dari kepolisian kota. Kami perlu keterangan resmi. Bisa datang besok pagi?" "Bisa," jawab Surya. "Apakah saya tersangka?" "Belum, tapi nama Bapak disebut. Kami perlu mendengar dari Bapak." Telepon putus. Pesan masuk dari nomor lain, tidak menyebut nama, hanya 1 kalimat. Semakin lama Bapak bicara, semakin banyak yang terbuka. Surya menatap layar sampai pantulan wajahnya terlihat di kaca. Di balik pantulan, sekelebat bayangan lewat di ujung koridor. Arif menepuk lengannya. "Kamu butuh udara," kata Arif. "Ayo ke parkiran sebentar." Mereka turun ke area parkir. Matahari belum tinggi, tapi panas mulai menekan. Mobil Surya berdebu tipis. Di bawah wiper ada bungkusan kain kecil diikat benang hitam. Arif mengambil tisu, mengangkat bungkusan itu perlahan. Kainnya lembab. Saat diurai, baunya menusuk. Tanah gelap yang dingin, rambut kusut, 2 jarum tipis, serpih abu seperti sisa kemenyan. "Kiriman," ucap Arif. "Dari siapa?" tanya Surya. "Dari orang yang ingin kamu jatuh," jawab Arif. Aroma lain menyusup, pelan tapi jelas. Melati. Tidak ada pot bunga di sekitar. Hanya deret kendaraan dan dinding beton. Surya memasukkan bungkusan ke kantong plastik. Dia ingin menyimpan bukti bahwa ada yang bermain kotor. Ponselnya bergetar lagi. Tautan berita baru. Di tengah artikel, ada foto catatan yang diklaim ditemukan di kamar Rina. Tulisan tangan itu gemetar,
Tinta patah-patah, menyebut sebuah maaf, menyebut tidak sanggup, menyebut namanya. Ini tidak terasa seperti tulisan Rina, ucap Surya. Kamu yakin? Tanya Arif. Aku hafal ritmenya, jawab Surya. Simpan semua, tangkapan layar, waktu unggah, nama penulis. Mereka kembali ke gedung. Lorong terasa lebih panjang. Surya membuka ruang kelas yang kosong, duduk untuk mengatur nafas. Di meja dosen, ada kertas fotokopi artikel yang sama, diberi stabilo pada kalimat paling kejam. Tidak ada catatan lain, hanya jejak tangan yang ingin menyakiti tanpa harus muncul. Surya berdiri. Jendela menghadap halaman. Di kaca, pantulan dirinya bergeser. Di sudut kusen, bunga melati kecil menempel, segar dengan embun bening. Arif berdiri di pintu. Kita tidak sendirian, ucap Arif pelan. Di kantong, ponsel Surya bergetar. Pesan masuk. Tidak ada nama pengirim. Isinya 2 kata. Ikut sekarang. Ia menoleh ke koridor. Sunyi rapat. Lampu neon berkedip sekali, lalu stabil kembali. Di jauhan, bel kampus berbunyi. Hari masih panjang, dan sesuatu yang tidak terlihat sudah lebih dahulu berjalan. Pesan ikut sekarang masih membekas ketika Surya menutup pintu ruang kelas dan menarik napas panjang. Arif menunggu di luar. Suara langkah mahasiswa berlarian menuruni tangga, bercampur gumam yang tidak mereka sembunyikan. Buka kelasnya, Mas, kata Arif pelan. Kamu janji mau jelaskan? Surya menyalakan proyektor, menuliskan pokok materi, menatap kursi yang terisi setengah. Beberapa mahasiswa menyalakan perekam di ponsel. Seorang mahasiswi duduk paling belakang dengan hoodie menutupi kepala. Aku tahu ada kabar yang beredar, ucap Surya. Aku akan kooperatif. Kelas ini tetap kelas. Kalau kalian tidak nyaman, kalian boleh keluar. Tidak ada yang berdiri. Surya mulai mengajar, menahan tangan agar tidak gemetar. Setiap ia menoleh, kursi paling belakang menarik matanya. Hoodie itu menunduk, rambut tergerai, wajah tak terlihat. Aroma melati menyeberang pelan dari ventilasi. Selesai kelas, seorang mahasiswa berkata pelan, Pak, di grup angkatan ada yang sebar foto catatan yang dibilang dari kamar Rina. Jangan ikut menyebar, jawab Surya. Ia menoleh ke belakang. Kursi kosong, hoodie hilang. Di bawah meja ada kertas kecil terlipat. Isinya 2 kata, datang sendiri. Arif memanggil dari pintu. Rapat rektorat lagi, mereka minta kamu ke atas. Di ruang dekanat, kepala program menyerahkan map kuning. Ini keputusan sementara, nonaktif hingga pemeriksaan internal selesai, berlaku mulai besok. Serahkan akses email dan ruangan sore ini. Baik, jawab Surya. Mereka menuju pos keamanan. Pak Seno memutar kaman area parkir. Seorang pria berjaket hujan menunduk, wajah tertutup topi, meletakkan sesuatu di bawah wiper mobil Surya, lalu menghilang. Stiker lusuh di belakang jaket tampak seperti siluet gunung kecil. Bantul, bisik Arif. Kamera berganti ke koridor lantai 2. Ruang kelas terlihat dari jendela. Detik terakhir, titik putih muncul di sudut kusen. Kamera patah garis semut melintas. Gambar membuku sekejap dengan bayangan tipis di balik kaca. Saat gambar hidup lagi, titik itu menghilang. Kembali ke kantor jurusan, Surya menyalakan komputer. Di laci meja ada amplop coklat tanpa nama, berisi benang hitam dan jarum kecil. Mereka menyimpannya dalam plastik bening, memberi tanggal dan jam. Ponsel Surya berdering. Baba Surya, mohon datang sore ini untuk keterangan singkat. Besok tetap sesuai panggilan. Baik, jawab Surya.
Mereka makan cepat di kantin. Suara sekitar membawa nama yang dibunyikan setengah pelan. Sebelum berangkat, Surya masuk ke kelas lain untuk pengumuman. Saat menulis di papan, dingin merambat dari punggung ke leher. Aroma melati menebal. Garis tipis muncul di papan, seolah jari menulis dari arah lain. Huruf terbentuk pelan, goresnya basah seperti embun. Bukan dia. Mahasiswa bergeser, kursi berderi. Arif berdiri di pintu, menatap papan tanpa kata. Surya meletakkan kapur. "Kita ke kantor polisi sekarang," ucapnya. Mereka berjalan keluar. Kalimat di papan tetap menggantung. Melati tertinggal tipis di udara. Ruang penyidik terasa dingin seperti kulkas, cat dinding pucat, lampu putih menekan mata, meja kayu penuh map. Surya duduk tegap di kursi yang kakinya guyah. Arif menunggu di belakang sambil menautkan jemari. Pena penyidik berklik pendek bergantian dengan suara kertas diseret. "Kita ulang kronologi," ucapnya datar. "Pertemuan terakhir dengan Rina, di mana dan apa yang dibahas?" "2 minggu lalu," jawab Surya. Ruang rapat terbuka, siang, membahas metodologi. Penyidik mengangguk kecil, matanya tidak lepaskan catatan. "Di luar kampus pernah bertemu?" tanyanya lagi. "Tidak," kata Surya. "Kalaupun ada, selalu terkait akademik dan di area kampus." Soal isu yang beredar, penyidik menatap Surya. "Kamu tahu tentang kehamilan?" "Aku membacanya di media. Aku tidak punya pengetahuan tentang itu." Arif meletakkan kantong plastik bening di meja. Di dalamnya ada bungkusan kain lembab, tanah gelap, rambut kusut, 2 jarum tipis, serpih abu kehitaman. "Ditemukan di parkiran kampus," kata Arif. "Rekaman kamera ada di pos keamanan." Penyidik menandai formulir, menulis singkat, memberi nomor barang bukti. "Bapak hadir lagi besok sesuai surat panggilan," ucapnya. "Hari ini cukup." Begitu keluar kantor, panas siang Yogyakarta menerjang seperti uap dari aspal. Arif menyodorkan air mineral, Surya meneguk pelan. Rasanya hambar. Jalanan macet, klakson menubruk satu sama lain, percakapan tumpah ke trotoar. Kalimat yang barusan ia ucapkan masih menimbang-nimbang di kepala. Setiap kata seperti batu basah yang berat. Sore, Surya pulang. Pagar berdecit, teras meninggalkan jejak lumpur tipis, seperti sandal basah baru saja lewat. Di sela pintu terselip amplop coklat tanpa nama. Ia mengangkatnya, bau menjan menyambar hidung. Mira muncul, wajah lelah, rambut diikat seadanya. "Tadi ada telepon gelap," ucapnya pelan. Tidak ada suara, hanya nafas. Surya membuka amplop, selembar kertas coklat bertulisan kasar jatuh di telapak tangan. Kata yang dicetak hanya satu, diam. Hurufnya ditekan hingga kertas hampir sobek. Di dasar amplop ada butiran seperti pasir kubur, lembab, menempel di ujung kuku. Ia memasukkan kembali, menaruh di laci, lalu mengunci. Hujan rintik mulai turun, genting menetes, bau tanah naik ke udara. Malam datang pelan. Lampu tidur kuning pucat menahan ruang agar tidak gelap sepenuhnya. Surya duduk di tepi ranjang, punggung menempel dinding, dada menunggu sesuatu yang belum punya nama. Langkah halus meniti koridor, bukan langkah orang dewasa, bukan langkah anak kecil. Ritmenya tidak wajar, keras pelan, seperti seseorang belajar berjalan di lantai licin. Di ujung kaki ranjang, bayang tipis berdiri membisu. Rambut jatuh ke depan, menutup sebagian pipi, mata tidak jelas, hanya garis. Aroma melati masuk, mula-mula samar lalu jelas, menempel di kulit seperti kabut dingin. Surya menahan nafas, lidah terasa keluh, kalimat dari papan tulis sore tadi menyalak di kepala. Bukan dia. Sosok itu menoleh sedikit ke arah jendela. Suara tipis meleleh seperti desau daun menyapu jendela yang tertutup. Ke selatan. Cahaya redup berdenyut sekali, sosok memudar seperti asap ditiup angin.
Menjelang dini hari, bau amis membangunkan Surya dari tidur tipis. Senter ponsel menabrak tembok, sinarnya goyah. Di got samping rumah mengambung ayam mati. Bulu menempel di batu, air tidak mengalir. Di bibir got ada abu melingkar setengah, bekas kemenyan, setengah terhapus gerimis. Tetangga membantu, karung plastik menelan bangkai. Angin membawa melati menutupi amis dengan cara yang sulit diterima akal. Pagi berikutnya, Arif datang lebih awal. Kita ke pasar, katanya pendek. Aku kenal orang di Beringharjo, paling tidak kita tahu pola. Pasar belum padat, lorong kain memanjang, warna menumpuk seperti ombak tekstil. Mereka turun ke bagian bawah, kios rempah dan benda kecil bercampur wangi cengkeh, kapur barus dan minyak pekat. Penjual paruh baya di kios sudut mengangkat wajah, matanya tajam namun ramah. Cari apa? Tanyanya. Arif menunjuk benang hitam gulung, jarum dan botol kecil berisi minyak. Ibu itu tertawa tanpa gigi, suara ringannya menolak sunyi. Buat yang bikin tidur tidak nyenyah ya, katanya. Ikatan 2 kali dengan simpul di kiri biasanya orang selatan suka begitu. Selatan? Ulang Surya, pelan. Iya, jawabnya santai. Orang Bantul sering pesan tanah kubur. Bayar kontan, datang pakai jaket hujan meski panas, bau misik kuat. Arif melirik Surya. Ada stiker gunung kecil yang tadi malam mereka lihat di rekaman. Surya membeli 2 botol minyak kayu putih sebagai basa-basi. Mereka pamit tanpa banyak kata. Di lorong keluar, seseorang menyonggol bahu Surya. Tidak sempat melihat wajah, hanya rasa kain dingin lewat cepat. Begitu di trotoar, Surya meraba saku jaket. Ada kertas kecil yang tidak ada tadi. Tulisannya ditekan, huruf menancap ke serat. Jangan ikut. Mereka tidak menoleh. Matahari memukul kepala, jam tergelincir ke siang. Sore, di rumah, Mira menunjuk sudut halaman. Ada yang lempar sesuatu, katanya suaranya kecil. Sebuah botol plastik kecil tertutup rapat. Di dalam cairan kekuningan dan gulungan kertas. Surya memakai sarung tangan, membuka tutup, menarik kertas dengan hati-hati. Foto tercetak di sana. Ia berdiri di koridor kampus, Rina beberapa langkah di belakang. Sudut gambar dari balik pilar. Di balik foto ada tulisan cepat. Buka pagar belakang, tengah malam. Mira menatap wajah Surya, matanya meminta jawaban yang sama dengan pikirannya. Jangan ikuti, ucapnya. Surya menyelipkan foto di map, suaranya tenang. Aku tidak bodoh. Malam turun lagi, lebih berat. Genting masih menetes meski hujan sudah lewat. Semua jendela dicek ulang. Pagar belakang digembok 2, kunci disimpan di tempat berbeda. Di dapur lampu berkedip sekali, lalu kembali stabil. Dari ruang tamu 3 ketukan pelan mengenai kaca jendela. Jedanya sama, suaranya tidak memaksa. Hening jatuh setelahnya, tebal seperti selimut ditarik menutup telinga. Surya berdiri di ambang lorong, nafas ditahan agar telinga bisa mendengar lebih jelas. Dari arah belakang terdengar gesekan halus seperti kunci menyentuh besi. Gembok di pagar belakang bergerak sendiri, logamnya beradu pelan, lalu diam. Melati kembali, kali ini lebih dingin, seolah disapu dari akar ke udara. Di dalam kepala bisikan tanpa bibir berjalan lagi, tenang, mendesak, tidak marah. Ke selatan. Jarum detik di jam dinding melompat 1 kali, ruangan mengecil, ruang antar dinding terasa lebih dekat. Di luar sana sesuatu menunggu ia membuka, di sini sesuatu yang lain memintanya tetap bernafas. Siang itu rumah Surya terasa menyempit, kursi tamu digeser menepi, meja kaca dikosongkan, udara seperti menunggu kalimat pertama. Di depan pintu berdiri 3 orang, Bu Ratih memeluk tas erat, matanya bengkak. Di sampingnya pria bertubuh besar menunduk tipis, Pak Bimo, dan di belakang mereka, seorang kiai berwajah teduh dengan janggut rapi, Kiai Salman. Mira menyiapkan air minum tanpa banyak suara. Arif berdiri di ambang dapur memperhatikan jarak, Surya mempersilahkan duduk. Hening menggantung di ruang tamu, seperti kain yang ditarik dari 2 arah. Bu Ratih membuka suara, katanya ia ingin semuanya selesai. Nama putrinya bersih,
Nama Surya juga jika memang tidak seperti yang dibicarakan orang. Surya menatap meja dan berkata pelan, ia tidak melakukan itu. Kiai Salman mengangguk dan menyebut ada satu cara yang dipercaya untuk menutup mulut fitnah. Cara yang berat namun jelas, sumpah pocong. Kata itu menabrak dinding. Arif menoleh cepat, Mira menunduk, Surya menimbang sekilas dan bertanya, di mana? Kiai Salman menjawab, musola tua di Kota Gede, malam Jumat Kliwon, malam ini. Pak Bimo mengangkat dagu sedikit, senyum tipis tidak sampai ke mata. Pada ujung jaketnya, ada stiker lusuh bergambar gunung kecil yang memanggil ingatan tentang rekaman parkiran. Surya akhirnya berkata ia ikut. Malam turun cepat bersama rintik hujan. Jalanan menuju Kota Gede berkilat. Lampu motor memantul pecah di genangan. Gang sempit membawa mereka ke musola tua dengan cat terkelupas dan halaman tanah hitam lembek. 2 Petromax menyala, cahayanya kuning bergoyang. Di pojok ruangan, mangkuk berisi kembang setaman, piring seng menampung kapur barus, bau barus dan tanah basah bercampur. Orang-orang sudah berkumpul. Bu Ratih duduk dengan 2 kerabat, Arif berdiri di baris belakang. Seorang wartawan lokal menahan suara klik kamera di ambang pintu. Pak Bimo memilih tempat di teras, seperti ingin terlihat dan tidak terlihat sekaligus. Kiai Salman menyuruh Surya bersuci di kamar mandi kecil di sisi musola. Air dingin menggigit kulit. Surya mengguyur wajah, tangan, kepala, kaki. Lalu keluar dengan nafas lebih berat namun mantap. Kain kafan sudah dihampar di atas tikar. Wangi kapur barus merayap. Dan seperti hari-hari belakangan, melati menyelinap tanpa sumber. Kiai Salman bertanya, apakah sudah siap? Surya mengangguk. 2 orang membantu melilit kain, ikatan di kaki, di perut, dan di kepala tanpa menutup wajah. Dingin kain merambat dari kulit ke tulang, ruangan menahan suara sendiri. Dari jendela tua yang rengat sedikit, ada derik halus seperti kuku menyentuh kayu, lalu senyap lagi. Suara Kiai Salman mengisi ruang. Demi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malam ini, Saudara Surya mengucap sumpah. Jika berdusta, laknat Allah atasnya. Jika jujur, Allah memberinya jalan terang. Surya menatap lantai dan menahan pusing kecil yang datang bergelombang. Pada pinggir pandangan, sandal Pak Bimo tampak basah oleh tanah dan bau misik samar menempel pada kapur barus. Kiai Salman memintanya mengucap, dan suara Surya keluar, pelan namun tidak pecah. Demi Allah, demi Rasulullah, demi Kitabullah, saya Surya bersumpah tidak pernah melakukan perbuatan keji, tidak pernah menghamili Rina, tidak pernah menjadi penyebab kematiannya. Petromax bergoyang bersamaan, jendela bergetar pelan, tidak ada kilat dan tidak ada guntur. Hanya tarikan nafas yang ditahan banyak orang, waktu memanjang seperti karet yang ditarik. Kiai Salman menutup, sumpah telah diucapkan, ikatan kain perlahan dilepas, udara masuk lebih lega. Surya duduk bersila dan menstabilkan pandang. Wartawan menurunkan kamera, Arif menepuk lengan tanpa kata. Mira menunduk lama, Pak Bimo melirik ke kiri lalu ke kanan seolah menghitung orang satu persatu. Melati menguat, tidak seperti hari-hari lain, terasa lebih bersih sekaligus lebih dingin. Surya mengangkat wajah, pada celah jendela tampak garis bahu seseorang berdiri di halaman gelap. Rambut panjang menutupi pipi, kepala sedikit menunduk. Sosok itu tidak bergerak. Di telinga Surya ada bunyi tipis seperti benang ditarik perlahan yang membentuk 2 kata yang sudah ia kenal. Bukan dia. Kiai Salman memimpin doa, suara amin mengalun rendah. Setelah itu orang-orang bangkit. Satu persatu mendekat menyalami Surya, kata-kata sedikit, tatapan lebih lunak daripada siang tadi. Di teras, Pak Bimo menunggu. Ketika Surya melintas, ia menahan sebentar dan berkata, semoga selesai malam ini. Matanya tenang, bibirnya datar. Pada jemarinya melekat bau minak yang berat. Surya tidak menjawab. Ia berjalan melewati, Arif berhenti sepersekian detik. Pandangan mereka bertemu. Stiker gunung kecil pada jaket Bimo terlihat jelas ketika sinar Petromax bergeser. Arif menurunkan mata dan kembali merangkah. Halaman musola becek. Surya menapaki tanah licin sambil membantu Bu Ratih menuju mobil. Langit menggulung awan menutup bulan,
Angin membalik ujung kain kafan yang belum rapat dilipat. Melati mengikuti sampai pagar musola, lalu memudar seperti dihisap malam. Jam masjid memukul pelan di kejauhan. Kota gede menelan gema sendiri. Gang sempit memantulkan cahaya lampu seperti sisik yang bergeser. Surya berdiri sebentar di pinggir gang dan memandang ke arah barat. Jalan pulang terasa lebih panjang daripada biasanya. Angin lewat membawa suara plastik terseret. Arif merapat dan berbisik agar Surya pulang dengan Mira, sementara ia mengambil motor di ujung. Besok pagi, mereka ke selatan, ke Bantul. Surya diam dan mengangguk. Di balik pilar teras, Pak Bimo menyalakan rokok. Titik api memantul di pipi. Wajahnya tanpa banyak ekspresi. Lalu muncul senyum setipis garis. Tidak lama, cukup untuk mengencangkan udara di sekitar. Surya menutup pintu mobil. Lampu menyala. Gang sempit memantulkan cahaya seperti sisik. Koto gede mengecil di kaca spion. Melati tertinggal di tenggorokannya seperti sisa dingin yang menolak hilang. Pagi setelah kota gede, rumah Surya terasa tenang hanya beberapa jam. Habis subuh, Melati masih menggantung tipis di lorong, lalu hilang seperti ditarik dari ujung benang. Surya menyiapkan berkas untuk serah akses, menata map, menutup laci tanpa suara. Mira berdiri di pintu dan bertanya pelan apakah ia yakin ke kampus hari ini. Surya menjawab singkat, ia harus menyelesaikan semua sebelum ke selatan. Arif tiba dengan helm di tangan dan menawarkan mengantar, sekalian singgah ke pos keamanan untuk mengambil salinan rekaman. Di parkiran kampus, Surya mematikan mesin dan hendak turun ketika telapak kakinya tersangkut sesuatu di kolong kursi. Ia menunduk dan melihat gulungan benang hitam seukuran koin, diikat simpul 2 kali di kiri, di bawahnya sebatang jarum kecil ditempel pita bening. Surya mengangkat pelan dan benang itu terseret, ujungnya menempel pada rel jok lalu menghilang ke balik panel. Arif menahan tangan Surya dan menyorot dengan senter. Di belakang panel ada segumpal kain kotor yang disumpalkan. Ia mengeluarkannya dengan penjepit. Kain lembab berbau misik dan asap, di dalamnya secari kertas bertuliskan satu kalimat, "Ikuti garis." Mereka saling pandang tanpa kata dan memasukkan bungkusan ke plastik bening, menuliskan jam temuan di sudutnya. Surya memandang sekeliling baris kendaraan. 2 motor melintas dan di ujung baris ada pria bertopi menghadap keluar. Jaketnya biasa, namun di punggung menempel stiker gunung kecil yang pudar. Begitu Surya dan Arif bergerak, pria itu menyalakan motor dan menghilang ke tikungan. Suaranya dingin seperti bilah besi digesek. Di pos keamanan, Pak Seno menyiapkan salinan rekaman dan menyebut kamera koridor barat sempat patah signal kemarin sore. Ada 5 detik hilang yang jatuh tepat di sekitar jam kelas. Mereka menunggu mesin menyalin, sementara di monitor terlihat ruang kelas dari jendela, 1 titik putih muncul di kusen, layar bergetar lalu kembali normal tanpa titik itu. Setelah berkas siap, Arif mengajak ke warung kecil di seberang. Penjual menyerahkan 2 gelas kopi panas. Di kaca warung, Surya menangkap pantulan seseorang berdiri di belakangnya lalu lenyap. Tidak ada pintu yang terbuka. Kursi juga tidak bergerak. Melati datang sekilas, menutup wangi kopi, lalu pergi lagi. Ponsel Arif bergetar. Nomor tak dikenal, sambungan hening, hanya napas, lalu suara perempuan yang sangat kecil seperti lewat kain basah. Bukan dia. Panggilan terputus dan Surya mematung sebeberapa detik. Arif berkata pelan bahwa mereka tidak akan sendirian malam ini. Di rumah, Mira sudah menyiapkan tas kecil berisi air minum, tisu basah, senter, dan minyak kayu putih. Ia mengikat rambut dan mengatakan ingin ikut ke Bantul, tidak ingin menunggu kabar sendirian di rumah. Surya sempat menolak, lalu mengangguk. Ia meminta Mira duduk di belakang dan diam selama perjalanan. Malam turun dari timur, angin mengibaskan daun kering di halaman, gembok pagar belakang dicek sekali lagi, lampu teras dinyalakan. Di dalam mobil, Arif membuka peta digital dan menjelaskan rute. Jika ambil ring road, mereka bisa keluar di Jalan Parangtritis atau lebih barat, dan untuk ke Serandakan bisa belak di arah jembatan lama. Surya menyalakan mesin. Jarum jam melewati angka 7 dan dari ventilasi mobil, Melati merambat masuk tipis seperti kompas yang tidak mengeluarkan suara.
Di telinganya, kata-kata dari kota gede kembali bergaung dan menembus dengung mesin. Bukan dia, ke selatan. Selepas maghrib, mobil meluncur ke ring road selatan. Lampu toko satu persatu meredup seperti menutup mata. Angin malam merayap lewat kisi pendingin, membawa sisa melati dari rumah. Arif di kursi depan menatap peta dan menggeser jemari pelan. Mira duduk di belakang dengan ransel kecil di pangkuan dan memilih diam. Arif berkata singkat agar ambil arah serandakan dan memotong lewat jembatan lama. Surya mengangguk tanpa melepas pandang dari jalan. Jalanan berganti gelap yang rapi, kebun pisang menutup cahaya di kiri kanan, suara knalpot motor sesekali memotong malam. Petak sawah di kejauhan memantulkan bulan yang tertutup awan, udara terasa menahan napas. Mendekati jembatan, tiang lampu jarang, dan sungai di bawah tampak seperti perut hitam yang tak bergerak. Ban menyentuh sambungan besi, denting tipis memantul di kabin. Ponsel Surya bergetar. Nomor tak dikenal, ia meletakkan di konsol dan mengaktifkan pengeras. Hening 3 detik, lalu suara perempuan sangat kecil dan serak, seperti lewat kain basah mengucap 2 kata yang sudah akrab di telinga mereka. Bukan dia. Sambungan mati sendiri. Mira meraih sandaran kursi depan dan berkata pelan agar tetap lanjut. Surya menjawab singkat bahwa mereka harus. Di ujung jembatan, 2 anjing liar duduk di bahu jalan. Keduanya menoleh bersamaan ke arah mobil, kepala miring tipis dan menatap kosong hingga mobil melewati mereka. Arif menghembuskan napas panjang dan kembali menatap arah selatan. Mereka memasuki wilayah desa. Rumah rendah dengan pagar bambu dan lampu teras kuning menggantung. Dari kejauhan angin membawa suara gamelan tipis. Arif menunjuk gang kecil di kiri dan menyarankan belok. Surya menurunkan kecepatan dan mengikuti. Mobil berhenti di depan rumah kayu dengan halaman tanah. Pintu teras terbuka, Bu Ratih berdiri memegang ujung selendang. Matanya sembab namun suaranya jelas saat mempersilahkan masuk dan mengatakan mereka sudah ditunggu. Di ruang tengah, dinding menempel foto keluarga yang sebagian pudar, termasuk foto Rina berseragam wisuda dengan senyum tipis. Surya meminta maaf datang malam-malam. Bu Ratih mengatakan rumah terasa lain sejak semalam. Gulungan melati tipis merayap dari lorong. Arif mendongak dan menanyakan Pak Bimo. Bu Ratih menjawab ia berada di kamar sejak sore, mengunci dan mengeluh pusing. Surya menjelaskan rencana menginap semalam dan esok pagi akan berkeliling. Bu Ratih mengangguk dan menunjukkan kamar tamu di ujung lorong. Lorong sempit dengan lantai kayu tua memecah bunyi tiap langkah. Surya membuka pintu kamar tamu, lampu temara menyapa kasur sederhana dan meja kecil dengan taplak bersulam. Di bawah ranjang ada kilo kecil. Surya berlutut dan menggeser pelan, tampak gulungan benang hitam sebesar koin. Ikatan 2 kali dengan simpul di kiri. Ia tidak menyentuhnya dan hanya memandang lama. Arif mengangkat alis dan Surya membalas bahwa mereka akan menyimpan nanti. Mira meletakkan ransel di pojok dan bilang akan bersih-bersih sebentar. Dalam perjalanan kembali ke ruang tengah, Surya melewati satu kamar yang pintunya tertutup rapat. Kunci menggantung di sisi dalam dan celah bawah pintu gelap pekat. Dari balik daun pintu tercium minyak yang berat. Bukan kapur barus, lebih pekat seperti misik yang menempel di hidung. Surya bertanya pelan tentang kamar itu. Bu Ratih menghela napas dan mengatakan kamar lama. Rina pindah ke kos karena tidak nyaman tidur di rumah. Setelah ia menikah lagi, Pak Bimo minta kamar depan dan kamar itu dibiarkan. Arif menatap gagang pintu dan berkata nanti boleh dilihat. Bu Ratih meminta besok saja karena malam ini ia tidak kuat. Dari kamar Pak Bimo terdengar suara kursi diseret pelan. Lantai berderit, lalu tenang kembali. Surya mengalihkan pandang dan menanyakan lokasi makam Rina. Bu Ratih menjelaskan berada di pemakaman desa belakang, melewati kebun bambu dekat sumur tua. Mira muncul membawa gelas dan menawarkan membantu di dapur. Namun Bu Ratih meminta mereka istirahat karena malam akan panjang. Ketika malam turun penuh, jangkrik menyulam sunyi di luar. Surya duduk di tepi ranjang kamar tamu. Arif di kursi menulis cepat di buku kecil. Mira merebah pelan dan memejamkan mata. Lampu dipadamkan setengah dan hanya satu bolam kecil yang dibiarkan menyala. Di tengah diam, lantai lorong berderit.
Langkah pelan dan terukur mendekat dan berhenti tepat di depan kamar mereka. Tidak ada ketukan, hanya hening yang sangat jelas. Surya menahan napas, Arif mengangkat telunjuk memberi isyarat untuk tidak bersuara. Dari bawah pintu bayangan seukuran telapak tangan melintas. Aroma melati menyelinap lebih dingin dari yang pernah mereka rasakan di kota. Ada bau minyak yang berat mengikuti di belakangnya. Keduanya berpacu dan saling menelan. Di telinga Surya, suara tipis seperti benang ditarik datang dari arah kamar yang terkunci dan membentuk dua kata yang mengarah ke sini. Surya membuka mata, Arif berdiri dan meraih senter tapi tidak menyalakan. Mereka menunggu sampai langkah itu mundur perlahan dan lorong kembali sunyi. Angin menyapu dedaunan, jam dinding di ruang depan berdetak lambat. Surya duduk lagi dan menatap lantai. Di celah papan ada kilau kecil. Ternyata bukan air dan bukan kaca, namun melainkan sisa lilin yang menempel membentuk lingkaran tipis di dekat ambang. Ia mengikuti tepinya dengan ujung kuku. Teksturnya lembut seperti lemak. Sulit ditebak apakah bekas ritual atau kebiasaan lama. Mira berbisik agar tidur dulu dan melanjutkan besok pagi. Surya mengangguk dan mematikan lampu kecil. Kamar tenggelam pelan. Dinding mengirim suara kayu retak yang menabur getar kecil. Melati naik turun seperti napas dan dari kejauhan terdengar satu gong memantul. Malam tidak menua. Ia hanya menegangkan tali, sementara sesuatu menunggu di balik kamar yang terkunci. Jam dinding di ruang depan berdetak pelan ketika angin membawa bau tanah basah dari kebun bambu. Rumah Bu Ratih seperti menahan suara sendiri. Surya berdiri di lorong, menatap pintu kamar yang terkunci. Dari baliknya tidak ada gerak, hanya berat yang menempel di udara. Ketukan kecil terdengar di pintu depan. Bu Ratih bangkit, mengusap selendang dan bergumam, "Malam begini siapa?" Surya ikut ke teras. Seorang perempuan berkerudung gelap berdiri membawa nampan. Wajahnya mirip Bu Ratih, namun lebih tirus. Ia menyapa dengan salam dan menyebut dirinya Sari. Bu Ratih membalas salam dan mempersilahkan masuk. Tante Sari menaruh nampan di meja dan berkata ia membawa bulu pisang dan teh. Ia tidak bisa tidur. Di kepalanya hanya Rina. Suaranya pecah di ujung kalimat. Mira menuang teh. Arif duduk di ujung sofa, memperhatikan tanpa menatap terlalu lama. Surya menatap foto Rina di dinding, toga hitam, senyum tipis yang tidak pernah benar-benar lepas. Melati menyelinap tipis, seperti digeser angin dari halaman, lalu menetap di ruang tengah. Tante Sari berkata lirih bahwa semalam ia mimpi Rina. Duduk di pinggir ranjang, diam dan menatap jauh. Ia memanggil, Rina tidak menjawab. Bu Ratih menimpali bahwa ia juga mimpi. Rina berdiri di pintu belakang, namun tidak melangkah masuk. Mereka minum perlahan, teh mengepul, bolu pisang setengah terpotong. Lalu udara berubah, dingin turun selapis, lampu ruang tengah meredup sepersekian, lalu kembali menyala stabil. Tante Sari menunduk, bahunya bergetar halus. Ia berkata, ia rindu. Ia memanggil Rina, "Di mana kamu?" Kalimat terakhir keluar dengan nada yang tidak sama, lebih dalam dan dingin. Mata Tante Sari bergerak ke sudut yang kosong, bibirnya membuka sedikit, aroma melati menebal, seolah mekar sekaligus. Bu Ratih berbisik menyebut nama putrinya dan air mata jatuh cepat. Tante Sari mengangkat wajah pelan dan memandang lurus ke Surya. Ia berkata, "Akhirnya Bapak datang. Aku tahu Bapak tidak bersalah." Suaranya bukan suaranya, serak dan seperti lewat saringan air. Mira merapatkan jari ke gelas agar tidak gemetar. Arif bergeser setengah duduk setengah berdiri. Surya menahan napas dan bertanya pelan, "Rina, kamu mau apa?" Jawabnya berdesis, "Bukan Bapak, bukan Bapak." Melati naik sampai ke pangkuan, menutup semua bau lain. Tante Sari memejam, tubuhnya kaku, lalu luluh. Ketika ia bicara lagi, kalimatnya seperti ditarik dari jauh. Sejak dulu, di kamar itu, ia bilang jangan cerita. Ia bilang akan menghancurkan hidup ibu. Bu Ratih memegang dada dan bertanya, "Siapa?" Suaranya pecah menjadi marah dan takut. Jawabnya, "Dia yang mengaku ayah. Ia datang diam-diam. Ia menekan, ia mengancam. Aku kuliah supaya bisa lari,
tapi ia mengikuti. Malam itu ia datang ke kos. Ia bilang semua orang akan percaya kalau Bapak Surya yang melakukannya. Surya memejam, dunia seperti memekik tanpa suara. Ia teringat catatan di berita, huruf patah-patah yang bukan milik Rina. Ia teringat benang hitam, jarum dan tanah kubur. Semuanya menjadi pola yang ingin dibaca. Suara itu berkata, "Aku tidak kuat. Aku menulis namamu supaya kau datang, supaya kau lihat, supaya kau saksikan." Bu Ratih menangis tanpa suara. Air matanya mengalir menuruni garis wajah yang letih. Ia memanggil Rina dan bertanya, "Kenapa tidak bilang? Kenapa diam?" Jawabnya, "Karena ia selalu ada di dekatmu, karena ia selalu membawa kunci." Lorong menjadi lebih sempit, pintu kamar yang terkunci seperti bergerak setengah milimeter lebih tinggi. Arif menatap Gagang dan menyebut pelan bahwa kuncinya di dalam. Tante Sari tiba-tiba membungkuk, kedua tangan mencengkram sisi meja, urat di leher menegang. Ia berkata cepat, "Ia memakai misik, ia mengirim benang, ia menyumbal kain ke mesinmu, ia ingin kau takut, ia ingin semua percaya." Surya merasakan keningnya dingin, Mira menatap dan membisikkan agar ia jangan mendekat. Tante Sari membuka mata, sayu namun tajam, lalu berujar pelan, "Ke kamar itu, tolong ibu." Bu Ratih berdiri dengan lutut gemetar. Surya menahan lengannya dan meminta pelan, biar ia lebih dulu. Mereka bertiga berjalan ke lorong, Arif di belakang dengan senter di tangan, belum dinyalakan. Sampai di depan pintu, sesuatu bergerak di sisi lain. Bukan langkah, bukan napas, melainkan gesekan yang menekan udara dan membuat telinga berdenging pelan. Bu Ratih memanggil Bimo dan meminta membuka. Tidak ada jawaban, hanya bau minyak yang lebih berat dan menyengat di ujung hidung. Surya meraba Gagang yang dingin dan menempelkan telinga ke daun pintu. Di dalam tidak ada kata, hanya suara seperti kain digeret lantai. Arif memberi isyarat 3 hitungan. Dari ruang tengah, suara Tante Sari berubah lebih parau, seperti dicabut dari dasar sumur. Ia berkata, "Sudah waktunya." Ketukan ganda dari dalam kamar membelah lorong. Bukan ketukan manusia, lebih mirip sesuatu yang jatuh, lalu memantul dan berhenti. Pintu bergetar tipis. Bu Ratih menutup mulut, napasnya putus-putus. Ia memanggil Bimo dan meminta membuka. Tidak ada jawaban, hanya bau minyak yang lebih berat dan menyengat di ujung hidung. Surya meraba Gagang yang dingin dan menempelkan telinga ke daun pintu. Di dalam tidak ada kata, hanya suara seperti kain digeret lantai. Arif memberi isyarat 3 hitungan. Dari ruang tengah, suara Tante Sari berubah parau, seperti dicabut dari dasar sumur. Ia berkata, "Sudah waktunya." Ketukan 2 dari dalam kamar membelah lorong. Bukan ketukan manusia, lebih mirip sesuatu yang jatuh lalu memantul dan berhenti. Pintu bergetar tipis. Bu Ratih menutup mulut, napasnya putus-putus. Ia memanggil Bimo sekali lagi hampir tanpa suara. Dentuman keras menyambar, seperti lemari diseret dan dijatuhkan. Langit-langit memantul getarnya. Setelah itu terdengar erangan pendek dan tercekik, seperti udara ditarik dari seseorang yang menolak. Aris menyalakan senter dan berkata, "Kuncinya pakai besi, kita dobrak." Surya menahan bahu Bu Ratih agar mundur. Lorong menelan napas mereka. Pintu seperti memandang balik. Dari celah bawah setitik cairan gelap merembes pelan menyusuri sirat kayu. Melati pecah sekaligus. Di dalam kamar suara tercekik naik setengah oktav, lalu terseret panjang. Arif menendang sekali, kayu merintih. Ia menendang lagi, Gagang berderak. Pada saat yang sama, terdengar bunyi yang sulit dipahami, campuran cekikikan dan tangis yang dipaksa tertawa. Pintu bergetar 3 kali. Arif bersiap menendang lagi. Surya merapatkan telapak ke daun pintu, Mira berdiri di ujung lorong menahan isak dan mengangguk tanpa suara. Dentuman kedua menghantam dari dalam kamar, papan kusen retak, erangan terputus di tengah udara. Setelah itu hening yang terlalu tebal untuk disebut hening. Melati berhenti mendadak dan menyisakan dingin di tengkuk. Arif menarik napas, lalu berkata, "Sekarang." Pintu digedor serentak. Suara kayu pecah memantul pendek di lorong. Pada hentakan ketiga, engsel patah dan daun pintu menghantam dinding. Gelap menelan pandangan sekejap sebelum senter Arif memotong kamar dalam garis tipis.
Pak Bimo tergeletak di lantai. Punggung melengkung aneh. Kedua tangan mencakar leher sendiri. Matanya merah dan menonjol. Bibir membiru. Lidah menjulur pendek. Tidak ada tali dan tidak ada kain. Hanya garis hitam kebiruan yang makin jelas melingkari leher seolah baru disematkan dari udara. Bu Ratih memanggil namanya hampir tanpa suara. Surya menahan Bu Ratih agar tidak maju. Arif melangkah rendah dan menyorot sudut-sudut kamar. Di dinding, tempelan kertas dan foto. Ada foto Surya di koridor kampus dan foto Rina di gerbang kos. Sebagian dilubangi jarum. Di meja kecil, botol misik terbuka. Kemenyan bepu di piring logam. Gulungan benang hitam yang ditusuk jarum, dan clipping gosip kampus yang digaris stabilo. Di pojok, ponsel butut dengan layar retak. Notifikasi tertahan tanpa bunyi. Aroma melati menutup bau misik, bukan tipis, melainkan pekat seperti bunga yang baru diperas. Kaca jendela berkabut dari dalam, udara kamar lebih dingin daripada lorong. Pak Bimo menggeliat, menatap ke atas seolah mengikuti sesuatu yang berjalan di langit-langit. Ia berbisik pendek, "Jangan, Rin." Arif mengatakan singkat agar menelpon ambulans sambil menekan nomor darurat. Surya menahan diri untuk tidak menyentuh, lalu menunduk ke permadani tipis dekat tangan Bimo. Ada paket kecil dibalut kain putih. Ia buka dengan tisu. Di dalamnya rambut panjang dan pendek yang diikat simpul 2 kali. Di sela rambut, secari kertas kecil bertuliskan satu kata, Surya. Arif mengeluarkan plastik bening dan menyimpan paket sebagai bukti. Di meja, ada buku catatan bersampul kulit. Halaman depan memuat tanggal dan 3 kolom. Barang, orang, tempat. Baris-barisnya ringkas. Misik 100. Benang 10. Jarum 12. Rambut. Nama singkatan yang mereka tidak kenal dan di kolom tepat beberapa kali tertulis pasar bawah, serta 2 kali serandakan. Pak Bimo tersedak. Tubuhnya menegang lalu merosot. Garis hitam di lehernya menebal. Dari ruang tengah suara Tante Sari yang tadi lirih berubah berat, seakan tenggorokannya dipenuhi air dingin. Ia berkata, "Jangan lari, rasanya sama." Bu Ratih menutup wajah dan merosot ke lantai. Mira memeluk bahunya. Arif menempelkan punggung tangan ke hidung dan mulut Bimo. Nafas masih ada meski tipis. Ponsel butut di meja hidup sendiri. Layar berkedip menampilkan rekam jejak transfer bank. Nominal kecil berulang, keterangan admin, posting, amplop. Terlihat nama akun gosip kampus. Di bawahnya kontak yang tersimpan sebagai bos dengan nomor tanpa nama. Terakhir aktif sore tadi. Arif memotret layar dan mencabut kartu SIM untuk dimasukkan ke plastik bukti. Di rak pendek ada stoples kecil berlabel tulisan tangan, tanah, air, jarum. Semuanya berbau tangan yang sama. Surya membuka laci dan menemukan 2 amplop kosong dan foto dirinya di parkiran yang diambil dari sudut rendah seolah kamera diletakkan di tanah. Di balik foto ada tanda panah dan kata pendek, "Ikuti garis." Senter bergeser ke lantai dan menangkap garis lilin pucat membentuk setengah lingkaran dari bawah ranjang melewati kaki meja hingga berhenti di depan lemari. Arif menggeser lemari yang berat, di belakangnya tampak lingkaran utuh dari lilin dengan sumbu dibenamkan, di tengahnya segenggam kemenyan yang masih menyisakan bau kering. Pak Bimo ditarik ke samping seperti ada tangan yang memutar bahunya. Arif meminta menarik bersama-sama. Mereka menggeser hanya dari kain baju agar lehernya tidak menyeret lantai. Dada Bimo naik turun pendek. Bibirnya bergerak. Ia berkata parau dan tercekat, "Bukan aku sendiri, ada yang minta jalan." Surya mencondongkan badan dan bertanya siapa. Jawabnya putus-putus. "Di selatan. Orang itu yang kasih cara dan uang. Dia suka lihat orang jatuh." Urat di pelipisnya berdenyut. Melati menyapu lagi. Lalu sunyi yang rapat. Suara jauh seperti gelas pecah menutup kalimatnya. Lidah Bimo menjulur sedikit lebih panjang, mata menatap satu titik di langit-langit dan tidak kembali. Garis hitam di lehernya berhenti tumbuh. Ambulans belum datang. Lorong memantulkan langkah yang tidak ada. Tante Sari mengeluarkan suara pelan dari ruang tengah. Bukan kata, hanya desah. Bu Ratih menangis tanpa suara dan memukul dadanya pelan. Arif menghubungi penyidik, menyebut alamat dan apa yang mereka lihat, meminta tim datang secepatnya. Surya berdiri dan menatap rak lagi. Di balik tumpukan kertas ada kwitansi kecil dari kios di pasar bawah dengan tanda tangan yang sama dan catatan simpul kiri.
Ada daftar nama pendek dengan angka, ada sobekan kertas bertuliskan kontak dukun tanpa nama lengkap, hanya lokasi, Serandakan, Barat Jembatan Lama. Mira mendekat dan menyebut Rina dengan suara patah. Surya menoleh ke jendela, pada kaca yang berkabut embun membentuk garis. Seseorang menulis dari sisi yang tidak terpegang. Hurufnya pelan dan rapi, tidak patah-patah seperti yang beredar di media. Satu kalimat dengan dua kata, terima kasih. Embun memudar, melati turun setingkat. Kamar terasa sedikit lebih lebar meski barang bukti masih menumpuk. Arif menutup buku catatan Bimo dan memasukkannya ke plastik. Ia berkata agar mereka menunggu aparat. Surya mengangguk dan menoleh sekali lagi ke meja kecil. Di sana, ponsel retak, kartu SIM di kantong, sisa benang hitam yang belum dipakai dan garis lilinnya memutarkan malam. Di luar, sirena mendekat perlahan. Jauh di belakang sirena, Bantul menyimpan satu garis lagi untuk diikuti. Lebih jauh ke selatan, di tempat orang yang disebut bos menunggu tanpa wajah. Sirena berhenti di depan rumah. Polisi masuk, garis kuning dipasang, penyidik memotret dan mencatat, buku, stoples, ponsel, dan kartu SIM disita. Bu Ratih duduk dengan mata kosong. Tante Sari menggenggam gelas sampai jari memutih. Surya, Arif, dan Mira memberi keterangan. Saat penyidik mendengar kata Serandakan, ia menatap cepat. Ia berkata lokasi itu ia kenal, Barat Jembatan Lama, ada deretan gudang tua. Arif menyebut Bimo bicara tentang orang selatan dan kwitansi pasar bawah. Penyidik menimbang. Ia berkata mereka tidak bisa membawa secara resmi, namun bila mereka mengantar, mobil kedua akan mengikuti. Mereka berangkat sebelum subuh. Jalanan sepi, langit abu-abu. Keluar kota, bau tanah basah diganti angin asin dari selatan. Serandakan masih gelap. Jembatan Lama muncul seperti bayang tulang. Di bawahnya Progo bergerak berat. Penyidik menunjuk warung kosong di sisi barat dan menyuruh menuju belakang lewat jalan kecil. Jalan tanah memotong rumpun pandan. Di ujung, 3 bangunan rendah berdiri miring. Dinding papan atap seng. Satu pintu terbuka. Melati datang pelan, seperti tidak ingin mengejutkan. Penyidik memberi aba-aba. Arif ke kiri, Surya di belakangnya, Mira di tengah. Mereka masuk. Bau misik dan kemenyan menempel di lidah. Di meja, benang hitam, jarum, kain putih, dan botol tanpa label berserak. Di dinding, paku menahan foto yang terlalu akrab. Koridor kampus, Surya dari jauh, Rina di depan kos, garis stabilo, tanda silang. Lantai berpasir, jejak sepatu baru memotong pasir ke pintu belakang. Arif memberi kode diam. Di luar, suara motor pendek. Seorang pria berjaket hujan menyalakan motor butut, topi menutup alis, stiker gunung kecil menempel di punggung. Penyidik melompat, pria itu kaget, hampir jatuh. 2 polisi menyergap dari samping dan mengunci lengan. Penyidik bertanya namanya, ia menyebut diri Darto, pekerjaannya mengantar barang dan mengambil pesanan. Ia berkata ia hanya kurir. Saat didesak dari siapa, ia ragu. Arif mengangkat gulungan benang dengan simpul di kiri dan berkata simbolnya sama. Darto menunjuk bangunan sebelah dan berucap yang mengajari ada di situ, namun yang membayar bukan dia. Nama tidak pernah dipakai, orang kota, suaranya halus lewat ponsel, uang diterima di pasar. Ia minta foto, ia minta kabar, ia menyebut Bapak Surya berkali-kali. Penyidik mengikat pergelangan Darto dengan kabel tais dan mengajak memeriksa bangunan sebelah. Pintu terkunci dari luar. Arif menyontar lewat celah papan. Di dalam, dinding penuh jelaga, lingkaran lilin kering, abu kemenyan, piring logam. Di pojok, papan tulis kecil tergantung setengah, cat mengelupas, sisa kata di kapur, jadwal, kirim, sore, admin, dan nama akun gosip kampus. Penyidik memotret dan menyebut jaringan kecil. Ada admin, ada kurir, ada pengarah. Surya menatap bekas tangan kecil di jelaga seperti tangan perempuan. Melati meninggi lalu angin menyelinap lewat celah. Arif menunduk, menyinari lantai. Jejak kaki bertumpuk.
Ada satu jejak lebih kecil di atas yang lain, seperti seseorang terlalu lama berdiri di tempat yang sama. Bangunan ketiga hanya separuh berdiri, atap bolong. Di tengahnya meja besar dengan buku tebal bersampul coklat. Penyidik menyarungkan sarung tangan, membuka halaman, daftar nama dengan inisial dan angka, keterangan pendek, admin, pancing, benang, jarum. Di baris bawah ada satu huruf, R. Penyidik mengangkat alis dan berkata bisa siapapun, R tidak selalu Rina. Arif menatap Surya, Surya mengangguk. R bisa rumor, R bisa racik, atau jebakan. Di halaman belakang ada peta kecil, coletan rute dari pasar bawah ke jembatan lama, lalu garis ke selatan lagi, pantai. Di ujung garis, tanda silang. Penyidik menghela nafas dan menyebut, titiknya banyak. Suara motor lain mendekat. Sebuah skuter berhenti di luar pagar, pengemudinya berjaket hitam tanpa stiker, helm menutup wajah. Ia melihat sekilas ke arah bangunan, lalu memutar dan kabur ke jalan tanah. Dua polisi mengejar, jejak roda memercik pasir, hutan pandan menutup pandang. Darto berbisik pucat, menyebut bos. Penyidik membentak, kenapa tidak dipanggil? Darto menjawab orang itu tidak suka diingat dan selalu ganti helm dan jaket. Pengejaran menghilang di balik kebun, sunyi jatuh. Di bangunan pertama, ponsel murah di meja berdering. Layar menampilkan notifikasi dari pesan tanpa foto profil. Pesan singkat baru masuk, 2 kata, jangan gagal. Penyidik menyita ponsel dan berkata, penelusuran akan diteruskan. Mereka diminta pulang, ini sudah bukan urusan pribadi. Sebelum keluar, mereka kembali ke bangunan kedua. Surya berdiri di depan dinding jelaga, hawa dingin turun setingkat. Arif hendak menarik lengan ketika di jelaga muncul garis tipis yang menulis sendiri. Bukan kapur dan bukan paku, seperti embun menulis di kaca, namun bergerak di arang. Huruf demi huruf terbentuk. M, A, S, I, H, G, I, spasi, A, D, spasi, P, E, L, A, K, U, spasi, L, A, I, N. Masih ada pelaku lain. Melati menguap, menyisakan jejak halus. Penyidik memerintah merekam. Seorang anggota mengangkat ponsel dan merekam tanpa suara. Surya menempelkan telapak di dada. Irama jantung turun. Ia teringat catatan palsu di media yang patah-patah. Huruf di dinding ini rapi dan tegas, seperti tangan Rina yang ia kenal dari draft skripsi. Arif menyapu senter ke balik papan. Tidak ada siapa-siapa. Matahari mulai naik sepelan, laut selatan memantulkan garis perak. Polisi membawa Darto ke mobil dan memasukkan buku ke kantong bukti. Penyidik menoleh kepada Surya dan berkata, ini belum selesai. Surya mengangguk. Mereka berjalan kembali ke jembatan lama, angin sungai menampar ringan. Mira menggenggam tangan Surya, Arif di belakang memeriksa foto dan catatan. Di kejauhan, sebuah motor memantul kecil di jalan tanah, lalu hilang. Di kepala Surya, kalimat di dinding terus mengulang, masih ada pelaku lain. Pagi diserandakan menutup kisah malam yang panjang. Tulisan di dinding jelaga itu jelas, masih ada pelaku lain. Polisi membawa Darto, mengamankan buku catatan, ponsel, dan jejak uang. Bu Ratih memeluk foto Rina. Surya berdiri di tepi jembatan lama. Melati perlahan hilang. Yang tertinggal hanya angin sungai dan janji untuk menuntaskan sisa jejak. Kebenaran akhirnya muncul ke permukaan. Fitnah yang menimpa Surya runtuh oleh bukti. Teror goib bukan datang untuk menakut-nakuti, melainkan menunjuk arah. Satu pelaku tumbang. Jaringan penyebar gosip dan pengarah bayaran mulai terbuka. Namun kalimat terakhir Rina jelas, masih ada pelaku lain. Artinya, cerita hukum belum selesai. Tugas manusia adalah menuntaskan prosesnya dengan kepala dingin dan bukti yang rapi. Jangan mudah menghakimi. Sekali jari menekan tombol kirim, kabar palsu bisa mematahkan hidup orang. Dengar korban, lindungi keluarga dari kekerasan yang sering bersembunyi paling dekat.
Jika ada tanda-tanda tidak wajar, catat, simpan bukti, cari pertolongan. Dan kalau kamu merasa sendirian, ingat kalimat Rina, bukan dia.